data yang ditarik dari PDDikti. Nah, di sini apabila Bapak Ibu ingin mengupdate data secara update dari PDDikti, nanti Bapak Ibu bisa klik sinkron PDDikti di sini. Apabila Bapak Ibu nanti gelarnya atau pendidikannya yang terbaru, nanti sini bisa klik sinkron riwayat pendidikan. Di sini saya klik sinkron data PDDikti. Untuk data Ibu Deni ini. Jadi sebelum melakukan pengajuan e-passing, Bapak Ibu diharapkan untuk mengklik sinkron PDDikti sebelum melakukan pengajuan. Kasih. Bapak Ibu, saya ulang pengajuan data baru. Nanti di sini bisa klik sinkron untuk update yang baru. Nah, di sini untuk pengajuan dosennya baru asisten ahli di sini. Jadi asisten ahli baru dia akan mengajukan e-passing awal yaitu golongan 3B. Nah, di sini ada email. Nah, email ini harus yang aktif karena nanti saat SK-nya terbit atau pengajuan sudah selesai,
maka dosen tersebut akan dapat notifikasi ke email dosen tersebut bahwa SK-nya telah terbit atau pengajuan sudah selesai. Nah, di sini bisa klik pengajuan usulan baru di samping tab verifikasi. Jadi usahakan sebelum Bapak Ibu melakukan pengajuan impasing dosen, nanti silahkan untuk melakukan update data dan sinkron pendidikan. Gitu. Nah, nanti di sini bisa klik pengajuan usulan baru. Nah, di sistem nanti akan menentukan bahwa dosen tersebut layaknya pengajuan impasing apa. Di sini ada 4 kategori pengajuan impasing sini. Pertama, impasing awal, yaitu impasing dosen yang belum memiliki golongan. Yang kedua itu impasing kenaikan, yaitu impasing kenaikan dari misal dari 3B ke 3C, ke 3C, dan 3D, dan seterusnya. Juga ada nanti impasing rekomendasi dari 3D ke 4A, dan juga ada rekomendasi kenaikan dari 4A ke 4B, dan seterusnya. Itu ada 4 kategori pengajuan impasing di aplikasi Jampang. Di sini saya demokan impasing awal, ini klik draft. Nah, saat diklik daftar, di sini ada beberapa dokumen atau syarat untuk melakukan pengajuan impasing awal ini. Ada dokumen KTP, pengangkatan, SK awal, ijazah, surat pengangkatan dosen, dan di sini yang terakhir ini opsional. Yang 2001 apabila ada. Terus diklik masuk, di sini ada identitasnya. Identitas di sini tidak bisa melakukan sinkron lagi karena saat mengklik sinkronisasi tadi itu di data verifikasi data, di sini ada riwayat pendidikan. Ini apabila Bapak Ibu sudah mengupload di Sejali, maka di sistem akan menarik data berkas ijazah Bapak Ibu. Di sini pengajuan berkasnya, syarat-syarat pengajuan passing. Ini syarat-syarat berkas yang wajib di-upload atau dilampirkan untuk melakukan pengajuan passing. Nah, di sini apabila sudah ada SK jabatan akademik awalnya sudah terbit di Sejali, maka di sistem Sijampang akan menarik otomatis bahwa berkasnya sudah ada, tidak perlu diupload lagi. Juga ijazahnya apabila sudah diupload di Sejali, maka di sini langsung tampil, tidak perlu upload ke kedua kalinya. Nah, di sini juga ada tracking apabila Bapak Ibu sudah melakukan pengajuan, maka nanti berkas Bapak Ibu kelihatan di sini sudah sampai mana berkas divalidasi. Nah, di sini upload dokumennya. Nah, untuk upload dokumennya di sini maksimalnya 5 MB dan berkasnya wajib format PDF seperti itu. Bapak Ibu bisa diklik upload di sini, pilih filenya, terus upload. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa download untuk mengecek berkasnya benar atau tidak yang diupload, juga bisa dihapus. Ini saya upload lagi berkas. Di sini juga surat pernyataan menuntut Serdos. Di sini ada formatnya. Di sini ada format, nanti Bapak Ibu silahkan ikuti formatnya sebelum melampirkan file yang akan diupload. Di sini formatnya harus PDF. Yang sini yang dicontoh di sini formatnya Excel. Nah, apabila Bapak Ibu sudah melakukan penguploadan file berkas yang ingin dilampirkan, sebelum melakukan pengajuan impasing, silakan Bapak Ibu nanti dipastikan terlebih dahulu dokumen yang diupload itu sudah benar, dan juga apabila sudah benar, nanti Bapak Ibu bisa mengklik tombol ajukan di sini. Nah, apabila sudah diklik ajukan, maka data pengajuan impasing Bapak Ibu akan berada di proses penilaian PTS. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengklik melihat trackingnya pengajuan Bapak Ibu. Sini lihat tracking draftnya saat Bapak Ibu mengklik file. Di sini juga pengajuan impasingnya dari dosen ke PTS. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa melihat detail berkas di data riwayat Bapak Ibu.
berkas pendidikan, ini berkas yang telah diupload tadi, maka tombolnya download di sini. Dan keterangan Anda sudah melakukan pengajuan. Terus juga ada tracking. Nah, apabila sudah melakukan pengajuan di sini, maka Bapak Ibu hanya bisa melihat proses pengajuan Bapak Ibu. Di sini kalau di draft, ini karena masih ada di draft PTS, nanti apabila sudah proses oleh PTS, maka nanti ada di tombol proses. Apabila selesai nanti akan statusnya di sini di submenu selesai. Nah, di sini saya akan melihatkan tampilan oleh PTS-nya bahwa dosen ini sudah melakukan pengajuan impasing. Nah, di sini akan tampil usulan masuk satu, karena tadi ada melakukan pengajuan. Di sini bisa diklik icon lihat data, atau Bapak Ibu juga bisa klik menu data impasing dan klik draft. Nah, di sini ada satu pengajuan, di tanggalnya, terus pengajuannya namanya, TS-nya, terus golongan yang diajukan 3B dengan penata muda TK1. Nanti Bapak Ibu bisa klik icon kaca pembesar di sini. Bisa diklik untuk melihat detail pengajuan dosen tersebut. Nah, sini ada data dosen yang melakukan pengajuan, ini data dosennya, golongan yang saat ini, terus ini golongan yang diajukan, pengajuan impasing yang diajukan oleh dosen tersebut. Dan sini berkas yang dilampirkan oleh dosen tersebut. Nah, sebelum melakukan validasi pengajuan bahwa dosen tersebut diproses atau didikti atau direvisi, di sini Bapak Ibu admin BTS-nya atau operator nanti wajib mengupload surat pengantar dari BTS sebelum melakukan update proses. Apabila Bapak Ibu ingin revisi terus SK-nya belum selesai atau belum terbit, nanti nomor surat di sini wajib diisi sebelum melakukan pengupdatean status di sini. Nanti Bapak Ibu bisa isi nomor suratnya dengan tanda strip, atau tanggalnya nanti juga bisa diedit. Di sini saya revisi dan surat pemenuhan PTS-nya belum saya upload. Misalnya sini ada saya revisi berkas revisi. Nah, maka di sini akan tampil di dashboardnya usulan revisi bahwa dosen tersebut dengan status revisi bahwa berkas ada kesalahan berkas di sini, revisi. Nah, kita buka lagi di akun dosennya. Si dosennya harus merevisi berkas yang kurang lengkap tadi dan melakukan pengajuan impasing Nah, di sini statusnya revisi. Kita lihat berkas. Nah, di sini berkas pendukungnya aktif lagi karena statusnya revisi. Nah, sini ada bisa download file dan delete file dan load filenya. Karena statusnya revisi bisa diubah, misal apa yang salah, misalnya di sini berkasnya saya hapus satu nomor 6. Nah, karena ini opsional bisa dilampirkan atau tidak. Nah, misalnya saya upload lagi, saya update pengajuan impasingnya. Ini lampiran tidak ada karena ini opsional tadi. Saya ajukan kembali. Maka sini statusnya proses penilaian PT lagi. Nah, maka di dashboard PTS-nya nanti akan masuk ke status draft lagi. Ada pengajuan usulan yang baru. Usulan masuk yang telah direvisi tadi. Ini kita klik icon besar di sini. Ini sudah dilampirkan bahwa berkas tadi tidak di-upload oleh dosen tersebut. Nah, status di sini tanda strip tadi nomor suratnya, ini tanggalnya, nanti bisa diupdate.
Nah, misalnya proses pengajuan akun dosen ini mau diproses langsung ke PDDikti bahwa berkasnya sudah lengkap dan SK permohonan DPTS-nya sudah terbit. Kita upload di sini, upload file dari upload file lampiran LSK-nya, upload. Nah, jadi surat pengantar PTS ini satu dosen satu berarti. Itu log pengajuannya dosen tadi, revisi dan pengajuan keduanya. Nah, apabila sudah melengkapi berkas yang diajukan pasti nanti Bapak Ibu bisa masuk ke nomor surat yang dari PTS tadi yang diupload. Ini untuk nomor surat yang akan terlampir di SK e-passing dosen yang diajukan tadi. Ini diklik proses, kalau sudah diklik proses, maka pengajuan dosen tersebut sudah masuk ke admin PDDikti. Ini kita klik update, maka status pengajuan dosen tersebut sudah masuk ke sini, masuk ke PDDikti. Statusnya di sini. Usulannya sudah masuk ke tim penilai LL Dikti. Itu. Untuk pengajuan inflasi kenaikan, rekomendasi awal, rekomendasi kenaikan, prosesnya sama, penguploadannya juga berkasnya seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya paparkan. Apabila ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu peserta, untuk pertanyaan dimohon untuk ditampung dahulu agar kita bisa concern nih dalam melakukan sosialisasi terkait penggunaan aplikasinya. Nanti pertanyaan ini akan kami catat, kemudian nanti akan kami sampaikan pada saat tanya jawab. Pun juga nanti pada saat open mic akan ada 3 pertanyaan juga yang akan kami buka gitu, nanti akan langsung kami jawab. Terkait tentang yang di chat, mohon kita satu persepsi dulu Bapak Ibu, agar kita optimal dulu dalam penjelasan aplikasinya, agar tidak terganggu, kemudian setelah itu baru sesi tanya jawab baru kita laksanakan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita buka 3 pertanyaan. 3 penanya yang akan bertanya melalui open mic, melalui aplikasi Zoom ini. Tolong disebutkan nama, kemudian nama PT-nya, dan pertanyaannya seperti apa, jelas dan singkat. Terima kasih. Silakan. Raise hand ya, mungkin ya. Nanti akan kita pilih. Ada Pak Lukman dari Pak Sukmayadi dari Kalbis 1. Kemudian yang kedua dari STP Aviasi. Yang ketiga adalah dari Pradita Pak Guntur. Silakan yang pertama. Open mic Pak, silakan.
Ya, terima kasih, Bapak. Nama saya Sukmayadi dari Teknologi Institute Operator Prediksi dan Cijampang. Ini bertanya terkait dengan surat pengantar yang nanti akan dilampirkan itu bisa untuk satu dosen atau untuk beberapa dosen, Pak? Halo? Iya, silakan Pak. Yang kedua adalah apakah proses impasing yang sudah kita lakukan secara manual dengan mengirim berkas ke LLDC 3 itu harus diajukan ulang melalui Cijampang ini, Pak, yang kedua. Saya rasa cukup sekian dulu, Pak, karena untuk masuk ke Cijampang ini saya terkendala sampai sekarang belum bisa masuk kembali. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Sukmayadi. Yang kedua tadi? Yang kedua dari STP Aviasi, silakan. Untuk pertanyaan kedua dari STP Aviasi, dipersilakan. Oh, diganti. Yang dari Pradita, silakan Pak Guntur. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya. Pak, saya izin bertanya Pak, sebelumnya saya pernah mengajukan in-passing kenaikan golongan, jadi itu diminta SKP ya Pak. Nah, kalau untuk kenaikan awal Pak, misalnya baru dapat jenjang asisten ahli atau lektor Pak. Nah, ini apakah perlu diupload juga kembali in-passingnya Pak? Karena yang sebelumnya di menurut Sijali beliau tidak upload SKP gitu. Jadi pas SKP yang terbaru itu yang periode di Oktober November itu kan sudah mulai upload SKP. Nah, ini beliau sudah terbit SKJJA-nya, cuman belum upload in-passing. Nah, apakah yang kenaikan awal ini perlu diupload juga SKP-nya, Pak? Terima kasih, Pak. Yang ketiga dari STP Aviasi, apakah ada atau mau digantikan? Satu, Ji. Ganti ya. Yang satu dari Universitas Matana. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Stefanus dari Universitas Matana. Yang saya ingin tanyakan adalah tadi dijelaskan di Cijampang bahwa kita bisa menambah dosen untuk akses akunnya begitu ya. Nah, apakah untuk penambahan akses akun dosen ini bisa langsung massal? Karena tadi kalau ditunjukkan waktu uji jawabannya itu satu-satu begitu. Apakah bisa massal atau juga bisa langsung sinkron mengambil data dari sister semua dosen yang ada di PT langsung bisa mendapatkan aksesnya. Sekian, terima kasih Pak. Ya, baik. Baik, silakan bagi tim narasumber paparan. Yang pertama dari Pak Sukmayadi dari Kalbis, apakah surat pengantar disampaikan per dosen atau bisa beberapa dosen sekaligus diusulkan untuk surat pengantarnya. Kemudian yang kedua, apakah proses in-passing yang dilakukan secara manual harus diusulkan ulang lagi melalui aplikasi Cijampang 3? Nanti mungkin yang pertanyaan kedua kami nanti yang menjawab. Untuk pertanyaan pertama, silakan dari tim IT. Nah, keputusan waktu itu ya. Baik Bapak Ibu, pertanyaan pertama itu SK itu diuploadnya per dosen atau satu SK bisa mewakili banyak dosen gitu ya. Sebelumnya ini pernah dibahas pada saat
Baik, sebelumnya ini pernah dibahas waktu kita BIMTEK di Bogor. Nah, kalau tidak salah waktu itu kesepakatannya boleh satu SK itu mewakili banyak dosen, gitu ya Pak? Gimana? Iya, satu surat mengantar untuk mewakili banyak dosen, gitu ya Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Untuk pertanyaan pertama itu jawabannya. Yang kedua, mungkin dari timnya Pak Tovan yang jawab ya Pak. Baik, izin menjawab pertanyaan yang kedua. Untuk penetapan kita menggunakan si Jampang 3, rencananya kita per TMT 1 Februari 2022 ya, Ibu izin. Iya, sudah disampaikan oleh Ibu Nur Santi bahwa akan kita tetapkan berupa surat edaran kepada PT bahwa penggunaan aplikasi si Jampang 3 menggunakan per TMT 1 Februari 2022. Kemudian bagi dokumen yang sudah dikirim kepada LLDT wilayah 3 berupa manual, sudah kami proses juga Bapak, dipersilahkan karena ini masa transisi gitu. Jadi pengusulan yang sudah dilakukan atau sudah dikirimkan kepada kami tetap kami proses tanpa melakukan pengulangan upload melalui si Jampang 3. Mungkin itu sudah menjawab untuk yang pertanyaan kedua dari Pak Sukmayadi dari Kalvis. Kemudian pertanyaan dari Pak Guntur dari Pradita. Surat usul inpassing kenaikan golongan untuk inpassing kenaikan awal apakah perlu upload SKP? Untuk inpassing awal tidak perlu menggunakan SKP Bapak Ibu. Untuk inpassing kenaikan golongan saja kita berlakukan untuk SKP 2 tahun terakhir seperti itu. Untuk inpassing awal belum menggunakan SKP. Cukup ya? Kemudian yang ketiga dari Pak Stefanus Universitas Matana. Untuk akses akun apakah penambahan akun dosen dapat dilakukan secara massal atau sinkron data dari sister untuk semua data dosen yang ada pada masing-masing PT. Apakah bisa? Mohon tim IT dapat menjawab. Terima kasih. Maaf Pak Tuan, pertanyaan yang mana tadi? Maaf. Yang dari Universitas Matana bertanya, untuk akses akun, penambahan akun, apakah klik satu-satu kayak tadi kan satu-satu tuh, apakah bisa bersifat massal atau dari data sister sinkron untuk semua data dosen yang ada pada masing-masing PT itu? Oh, baik. Gitu. Baik Bapak Ibu, untuk penambahan akun tidak bisa secara massal ya Bapak Ibu. Jadi saat ini memang harus kita tambahkan satu persatu untuk penambahan akun. Gitu ya Bapak Ibu. Ada lagi mungkin Pak pertanyaan yang lain? UMJ Pak. Baik, kami buka dua kembali dari UMJ Pak Dali satu, kemudian yang kedua dari UNAS Pak Rizky. Silakan. Silakan Pak Dali dari UMJ untuk bertanya. Dari Ibu Ija, Pak? Kurang jelas Pak Dali, mohon. Oke. Ya. Gimana Pak? Siap. Mohon silakan Pak, bila ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada kami, dipersilakan. Halo. Ya Pak. Iya Pak Dali, silakan bila ingin ya. bertanya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Halo. Iya, silakan Pak Dali. Oke, baik. Ya Pak, yang pertama saya mau menanyakan
di dalam surat SK pengusulan SK Inpassing kita harus menyetarakan atau menyiapkan surat pernyataan kan bermaterai, Pak. Apakah cukup di-scan saja yang bermaterai itu atau kita harus kirim tuh, Pak? Karena kan kalau yang bermaterai sifatnya penting gitu kan. Sehingga apakah harus dikirim atau tetap kita scan saja, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau menanyakan kira-kira SOP-nya berapa hari itu, Pak, untuk sampai selesai. Nah, kemudian untuk golongan 4 apakah melalui si Jampang juga atau tidak? Ya, itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penanya kedua Pak Rizky dari UNAS. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky dari UNAS. Mau tanya satu aja, Pak. Untuk dosen yang perjanjian kerja atau NIDK, Pak. Kalau sudah memiliki SK pangkat dan golongan dari instansi lain, apakah bisa digunakan, Pak? Atau ada penyetaran di SK yang dikeluarkan oleh LLDikti, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih. Oh, baik. Oke. Baik, untuk saya izin menjawab yang dari Pak Dali dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pertanyaan pertama, untuk surat pengusulan SK Inpassing menyiapkan surat pernyataan bermaterai apakah cukup di-scan atau dikirim hard copy-nya. Karena kita sudah mau paperless ya Pak, cukup dikirim by upload saja Pak, di-scan berwarna gitu dan di-upload pada menu si Jampang 3. Namun dokumen itu harapan kami dari Biro SDM pada masing-masing PT tetap menyimpan dokumen itu gitu. Pada saat nanti terkait nanti audit tentang beban kerja dosen, kinerja, pengusulan dan sebagainya. Dari kami cukup soft copy-nya saja, Pak. Kemudian pertanyaan kedua, setelah menggunakan aplikasi si Jampang 3, kapan waktu penyelesaian untuk SK Inpassing? Izin kami sampaikan, tadi sudah disampaikan oleh Bu Nur Santi, bahwa sampai dengan akhir tahun kami menerima usulan Inpassing, baik Inpassing awal, kenaikan, Inpassing pengganti, kurang lebih 3.000. Dengan keterbatasan SDM kami coba mengejar Bapak Ibu menggunakan aplikasi ini pun juga sudah kami tentukan beban kerjanya, kurang lebih 14 hari ya Bu Santi. Kurang lebih 14 hari untuk mulai dari penyampaian dokumen sampai dengan SK itu keluar. Pun juga nanti SK bila mana telah selesai, akan kami kirim melalui pos kepada alamat masing-masing PT yang memang sudah terdaftar secara resmi pada laman PDDikti. Bila mana memang ada perubahan terkait alamat atau tujuan, mohon dapat disampaikan kepada LLDikti Wilayah 3 secara surat resmi dari pimpinan PT. Cukup nggak, Pak Dali? Cukup, Pak. Yang kedua dari Universitas Nasional, baik, untuk golongan 4 kami tidak memiliki kewenangan, Bapak izin, sama seperti usulan jabatan akademik rektor kepala ke atas. Kewenangan kami di wilayah 3 sampai dengan saat ini adalah golongan 3D ke bawah. 3A, 3B, 3C, 3D. Kemudian untuk golongan 4 ke atas, itu produk dari kami berupa rekomendasi, kemudian kami sampaikan kepada Biro SDM di Kemendikbudristek untuk dicetakkan SK-nya, seperti itu. Jadi proses di kami cukup rekomendasi itu, Pak. Jadi rekomendasi kami cek secara administrasi, kemudian syarat-syaratnya apakah lengkap, masa kerjanya apakah terpenuhi, golongannya sudah cukup atau belum. Bila memang sudah dinyatakan cukup, maka kami usulkan untuk rekomendasi golongan 4 untuk dicetak di kementerian. Itu nggih, Pak. Yang dari Universitas Nasional, Pak Rizky, dosen perjanjian kerja dan DPK kan sudah memiliki pangkat golongan. Apakah pangkat golongan ini bisa digunakan dalam pangkat jabatan akademik ini gitu ya?
Jawabannya tidak bisa Bapak, mohon maaf, dikarenakan in-passing ini kan menggunakan jabatan akademik dosen. Sudah ada patronnya bahwa yang di in-passing adalah yang dihitung masa kerjanya mulai dari jabatan akademik minimal Suaranya dia. Iya, Pak. sampai dengan profesor. Untuk teman-teman dosen perjanjian kerja atau DPK yang sudah memiliki golongan ini digunakan secara administratif pada pegawai negeri sipil, Pak. Memang tidak bisa digunakan. Jadi pada saat seorang PNS memiliki 2 SK golongan, ya SK golongan pertama terkait tentang PNS-nya yang bersangkutan pada home base tetapnya, apakah di kementerian ataukah di badan lembaga, itu digunakan sebagai syarat penggajian, tunjangan kinerja dan sebagainya. Kalau untuk in-passing ini digunakan sebagai dasar penghitungan masa kerja yang bersangkutan sebagai dosen. Gitu. Ya, aku sebagai dosen ya dari SN ahli itu jabatan akademiknya. Nah, dari situ dihitung, kemudian sampai dengan jabatan akademik terakhir, maka layak mendapatkan kompensasi bila telah mendapatkan sertifikat pendidik, mendapatkan tunjangan beban kerja dosen yang sebelumnya sudah menyampaikan laporan secara berkala. Seperti itu, Pak Rizky. Ya, terima kasih, Pak. Ya, ya. Masih jam 11.41. Ini saya jawab yang dulu. Izin Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan yang melalui chat juga. Izin Bapak, untuk tim IT saya kirim melalui si Gampang 3 nih untuk dapat dibaca karena teknis sih sepertinya cara mengganti email dan sebagainya gitu Pak. Saya kirim dulu Pak. Yang pertanyaan pertama dari Pak James Tamba. PT-nya dari mana ya Pak James? Ini bertanya bagaimana cara mengganti email admin PT di Sijampang 3 yang tidak aktif. Itu Pak. Monggo Pak. Kita jawab satu-satu gitu ya. Saya tanya, kemudian kita jawab. Baik, Bapak Ibu, pertanyaan yang pertama dari Bapak James Tamba. Bagaimana mengganti email admin PT di Sijampang 3? Jadi gini Bapak Ibu, email admin ini kita tarik datanya dari silat. Jadi kalau memang mau diganti, ya digantinya di silat Bapak Ibu. Melalui akun silat Bapak Ibu. Itu Pak Topan, Bapak Ibu. Untuk pertanyaan kedua dari Pak Heru. Selamat siang, di pengajuan manual saat ini ditanyakan mengenai SKP. Apakah di aplikasi Sijampang ini tidak memerlukan penilaian SKP? Terima kasih. Untuk in-passing awal memang tidak, Pak. Tapi kalau untuk in-passing kenaikan memang seperti biasa. Menggunakan SKP 2 tahun terakhir. Itu di-upload cukup penilaiannya. Kemudian nanti akan kami verifikasi dari LLB wilayah 3. Tetap ada, Pak. Tetap menggunakan SKP. Ada di menu in-passing kenaikan, ada ya, Pak? Pas kenaikan untuk SKP. Upload SKP yang in-passing kenaikan, coba kita. Ada ya? SKP. Sebentar dipastikan dulu Pak, sebentar ya Pak. Ada Pak, di syarat in-passing kenaikan ada Pak SKP. Oh, baik. Ya. Kemudian yang ketiga dari Ibu atau Bapak ya, Kurnia Indah. Selamat siang, izin bertanya untuk yang masih proses di Sijali, apakah akan otomatis bermigrasi ke Sijampang? Nah, Ibu, Bu Tuti mungkin bisa atau Bu Santi. Saya ulang pertanyaannya. Ya, untuk yang masih proses Sijali, apakah akan otomatis bermigrasi? Baik Pak Tovan, untuk proses usulan jabatan akademik yang sudah diusulkan melalui Sijali 3 tentu saja akan terlebih dahulu melanjutkan proses dengan
penilaian angka kredit sampai penetapan angka kredit selesai dan SK. Namun di Sijali 3 juga sudah ada satu sistem yang terintegrasi ya Pak Tovan, sehingga Bapak Ibu yang mengusulkan kenaikan pangkat jabatan akademik melalui Sijali 3, apabila dokumennya lengkap, nantinya hasil in-passing juga akan dihasilkan melalui Sijali 3 Bapak Ibu. Mungkin itu saja ya Pak Tovan. Baik Bu Tuti, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian yang keempat dari Ade Irma, mohon maaf ini Bapak atau Ibu, nomor surat pengantar untuk pengajuan setelah direvisi, dibuat ulang atau menggunakan surat yang lama. Nomor surat pengantar. Jadi ini revisi gitu ya, bila ada pengajuan revisi surat baru Bapak Ibu, karena gini, tiap-tiap kami pada saat ada surat pengantar itu sudah dinyatakan lengkap dan sudah lolos seleksi administrasi, maka timernya itu jalan Bapak Ibu. 14 hari kami itu jalan bahwa dokumen ini harus selesai dalam waktu 14 hari. Bila mana revisi, kalau menggunakan surat lama kan trace-nya agak lama ya, dan produknya sudah jadi gitu. Sebaiknya surat revisi baru disampaikan secara resmi, baik terkait gelar, nama, tempat tanggal lahir gitu. Kalaupun memang ada revisi terkait melibatkan pihak lain, maka revisi itu kami membutuhkan waktu yang lumayan gitu. Apabila contoh misalkan gelar, nama, dan tempat lahir, tanggal lahir tidak sesuai ijazah, KTP gitu ya Bu, sering kita temukan. Maka bukan hanya merubah SK kami izin, namun juga merubah pada perubahan data dosen pada PD Dikti seperti itu. Melibatkan PD Dikti, berarti PD Diktinya dulu diperbaiki, mengupload beberapa dokumen yang dipersyaratkan untuk perubahan itu. Setelah itu bila PD Dikti sudah tayang, maka kami baru bisa melakukan perubahan. Karena sejatinya Sijali dan Sijampang 3 ini memang untuk memangkas terkait pengisian data berulang, kita menggunakan satu data PD Dikti, gitu Bapak Ibu. Gitu ya, yang nomor 4. Kemudian nomor 5, untuk ijazah dari awal sampai akhir itu mulai S1K? Iya, mulai S1 karena kami ingin melihat ijazah dan transkrip nilai yang akan kami sematkan pada nama Bapak Ibu sekalian pada saat pengusulan jabatan akademik atau in-passing. Hal ini penting Bapak Ibu karena kadangkala bila mana tidak melampirkan ijazah dan transkrip secara upload atau secara dokumen, maka kami khawatir salah penulisan atau salah gelar itu dapat terjadi. Gitu ya, yang nomor 5 sudah, nomor 6, kode dari Junita, kode kita belum aktif juga, apakah harus bersurat untuk Sijampang? Bu Junita dari PT mana bisa? Kode PT, minta tolong disebutkan saja Bapak Ibu kodenya. Tadi saya sudah update keseluruhan semuanya, sudah saya aktifkan semua. Jadi minta tolong dicoba lagi saja. Kalau memang masih belum bisa, ya mohon disebutkan kode PT-nya. Nanti kita cek Bapak Ibu. Saya dari Akmal Hermina Manggala, Pak. Masih 2-3 pertanyaan. Iya, dikirim chat saja, nanti kita baca di kolom chat. Baik, terima kasih Pak. Saya chat, kita dari ST Swadaya. Iya. 033015 kode PT-nya. Kita sudah bisa masuk ke Sijampang, Pak, tapi saya mau penambahan user data di dosen, itu dari tadi kok nggak bisa masuk ya, Pak, hanya muter-muter. Makasih, Pak. Baik, itu berarti terkait masalah aksesnya ya, Bu, ya? Benar, Pak. Ya. Kalau untuk masalah akses, Bapak Ibu, tadi saat uji coba memang sempat lama, sampai saat ini kita akan masih cari terus langkah yang paling baiknya gimana supaya aksesnya bisa cepat, Bapak Ibu. Nanti akan kita tangani ya, Bapak Ibu, terkait kendala akses yang tadi, yang lama tadi. Baik, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Bu. Baik, terima kasih. Yang ke-8 dari Lanori.
Apakah dengan menggunakan si Jampang 3 berarti si Jali sudah tidak terpakai lagi? Nah, jadi Ibu izin Bapak menyampaikan bahwa si Jampang 3 ini terkait tentang pengusulan in-passing. In-passing itu adalah penyetaraan bagi dosen dosen non PNS menjadi memiliki golongan gitu dalam rangka untuk mendapatkan nanti kompensasinya adalah terkait bila mana sudah lulus Serdik sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Serdik gitu. Kemudian kompensasinya adalah menyampaikan dokumen beban kerja dosen, kemudian mendapatkan tunjangan dari golongan yang telah disetarakan melalui in-passing ini. Kalau si Jali tetap Bapak Ibu malah memang kami salah satu komponen dari si Jali ini gitu. Si Jali adalah pengusulan jabatan akademik yang memang teman-teman dosen mengusulkan dalam rangka untuk peningkatan karir jabatan akademik dosen. Kalau si Jampang 3 ini, pada saat seorang dosen sudah memiliki jabatan akademik, kemudian kami setarakan gitu dan mendapatkan golongan bagi dosen non PNS gitu. Kami tetap dapatkan golongan gitu. Jadi nanti golongan itu sebagai dasar untuk pembayaran beban kerja dosen. Yang ke-9 dari Wiji Astuti, dalam pembuatan akun ditunjukkan ke Kepala LPP 3 itu surat pengantarnya tetap dikirim dan upload ke Silat. Gitu. Dalam pembuatan akun ditunjukkan ke Kepala LPP 3. Kan untuk pembuatan akun. Jadi lampirkan di Silat. Surat pengantar gitu ya? Oh, maksudnya gitu ya? Ya. Bu, Pak, atau saya kemarin Iya, jadi nomor berapa tadi ya? Nomor 9 ya. Dalam pembuatan akun itu ditunjukkan ke kepala LPP. Jawabannya iya, itu tetap dikirim dan diupload ke Silat. Keputusan kemarin kan seperti itu ya. Iya. Siap. Jadi memang terkait tentang penunjukan operator itu ya. Betul. Penambahan operator. Jadi memang tetap harus ada penunjukannya, kemudian disuratkan kepada kami gitu. Nanti setelah itu akan kami berikan akses untuk login ke si Jampang. Betul, Pak. Seperti itu. Baik. Kemudian yang ke-10, ini yang terakhir ya. Yang ke-10 dari SETA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin admin mau bertanya, apakah bisa kembali dilakukan in-passing dari in-passing pembina tingkat 1 4B untuk menjadi 4D? Apa yang harus dilakukan in-passing 4B TMT 1 Januari 2013? Mohon arahnya. Terima kasih. Baik, izin menjawab Bapak atau Ibu Seta. Untuk in-passing kenaikan golongan dari 4B ke 4C ya Ibu atau Bapak, izin enggak ke 4D langsung karena secara bertahap minimal 2 tahun, golongan 4C dari 4B ke 4C dulu, kemudian ke 4D. Bila mana sudah memiliki 4B TMT 1 Januari 2013, berarti kan lektor kepala 550 ya? Lektor kepala 550. Nah, itu adalah jabatan akademik maksimal untuk golongan 4B. Bila mana ingin ke 4C, maka harus memiliki minimal lektor kepala 700. Nah, itu baru bisa mengusulkan. Atau misalkan sekarang sudah profesor yang bersangkutan, ya tetap bisa untuk ke 4D gitu, misalkan sudah punya 850, profesor 850, harus jadi 4D, namun izin tetap dilakukan kenaikan secara bertahap, yaitu dari 4B dulu, kemudian ke 4C, dari 4C mau ke 4D 2 tahun dulu, setelah itu baru 4D dapat diberikan. Seperti itu. Jadi, kami pun juga nanti akan melakukan pengembangan ke depan bahwa bila mana nanti ada teman-teman dosen yang sudah memiliki jabatan akademik terbaru namun in-passnya belum diperbarui, akan kami berikan warning gitu ya ke masing-masing PT, entah dalam bentuk warning dalam aplikasi atau seperti apa. Mekanismenya nanti akan kami diskusikan kembali. Iya, akan kami diskusikan kembali dengan level pimpinan seperti itu. Telah bergabung bersama kita semua, izin Ibu Kepala Lembaga, Ibu Paris, izin Ibu. Izin melaporkan bahwa kami telah melakukan kegiatan sosialisasi si Jampang 3 ini dari pukul 10 pagi sampai dengan saat ini, Ibu.
dengan jumlah peserta adalah sampai dengan saat ini 240 dari 297 perguruan tinggi yang ada di lingkungan LEDT wilayah 3. Selama masa penyampaian tadi, materi paparan, kurang lebih ada 15 pertanyaan Ibu sudah kami jawab. Selanjutnya, izin menginfokan bahwa kita akan membuat surat edaran per TMT 1 Februari 2022. Kita akan penuh menggunakan si Jampang 3 ini sebagai aplikasi dalam pengusulan in-passing jabatan akademik dosen. Seperti itu Ibu, izin laporan singkat dari saya. Mohon izin Bu Nur Santi selaku Kepala Bagian Umum. Izin Ibu Paris, ya sudah selesai. Ini sudah selesai Ibu BIMTEK-nya. Kami mohon untuk Ibu dapat memberikan arahan sekaligus untuk menutup acara BIMTEK si Jampang 3 ini. Untuk waktu dan tempat kami persilakan untuk Ibu Paris. Baik, terima kasih banyak yang sangat saya hormati dan banggakan Ibu Santi, Kabag Umum dari 2 Dikti 3 DKI Jakarta, kemudian Subkoordinator Mas Taufan yang juga sangat detail dan banyak sekali memperoleh berbagai macam inovasi dalam rangka pelayanan prima dari 2 Dikti 3 DKI Jakarta. Bapak dan Ibu, 240-an perguruan tinggi swasta yang berada di wilayah 3 DKI Jakarta yang telah mengikuti kegiatan BIMTEK si Jampang 3. Pertama-tama tentu saja kami mengucapkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi karena hari ini kita diberi sehat dan kita bisa bersilaturahim dalam rangka sosialisasi dan implementasi si Jampang 3 untuk in-passing pangkat dosen non-PNS di L2 Dikti wilayah 3 DKI Jakarta. Bapak Ibu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa kita semuanya diminta untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi, dan sebagai guru dan dosen, Bapak dan Ibu sekalian dimohon untuk melaksanakan 3 kompetensi dari pendidik, dan saya sangat yakin itu semuanya sudah dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu semuanya. Terkait dengan beberapa teman-teman dosen yang non pegawai negeri tentu harus melakukan berbagai macam strategi untuk pemenuhan terhadap jabatan akademisnya, dan salah satu metode tersebut adalah melakukan kegiatan in-passing yang diatur dalam regulasi Permendiknas nomor 20 tahun 2008 tentang penetapan in-passing pangkat dosen bukan pegawai negeri sipil yang telah menduduki jabatan akademik pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan pangkat yang setara dengan pegawai negeri sipil. Bapak Ibu sekalian, kami dari L2 Dikti 3 saat ini betul-betul ingin memberikan layanan-layanan yang prima kepada Bapak dan Ibu semuanya, dan salah satu yang menjadi concern di L2 Dikti 3 Jakarta adalah pendidik, dan kami dari L2 Dikti 3 Jakarta akan melakukan berbagai macam layanan prima kepada Bapak dan Ibu semuanya, terutama dalam hal melayani Bapak Ibu sebagai pendidik yang masih mempunyai kendala dari jabatan akademis. Oleh sebab itu, Ibu Santi dan Pak Taufan serta seluruh teman-teman yang berada di bagian umum melakukan kegiatan inovasi berupa aplikasi si Jampang 3. Aplikasi ini kami lakukan sekali lagi untuk pelayanan prima kami kepada SDM di seluruh perguruan tinggi swasta di DKI Jakarta. Dengan adanya inovasi si Jampang 3, kami ingin memberikan kepastian bagaimana sebetulnya mekanisme in-passing dari non pegawai negeri. Kemudian kami juga ingin mendukung green economy. Dalam hal ini adalah pelayanan kami akan menjadi berbasis digital sehingga paperless. Kemudian yang ketiga, kami juga mengurangi kontak langsung antara peserta layanan dengan kami di L2 Dikti 3 dalam rangka mengaplikasikan kondisi new normal,
bahwa kita lebih baik melakukan kegiatan-kegiatan secara online, dan kami sangat yakin dengan adanya inovasi Si Jampang 3 ini, proses pelayanan di L2 Dikti terkait dengan in-passing akan dilaksanakan secara lebih cepat. Kemudian kami juga membuka diri kepada Bapak dan Ibu sekalian, dan kami minta tolong kepada Bu Santi dan Mas Taufan untuk melakukan penyiapan help desk jika nanti ada hal-hal dari simulasi dan implementasi Si Jampang 3 yang belum clear, maka help desk siap untuk melakukan pendampingan. Kemudian Bapak dan Ibu dari Si Jampang 3 ini, Bapak dan Ibu melakukan kegiatan tracking usulan sehingga Bapak bisa melakukan komunikasi dengan kami kalau ada hal-hal yang memang masih terkendala. Kemudian kami juga sangat berharap dari Si Jampang 3 ini rekapitulasi untuk usulan-usulan passing dapat dilaksanakan secara konsisten dengan pelayanan yang prima. Kemudian terakhir kami akan melakukan kegiatan mungkin buka klinik untuk in-passing dosen. Jadi nanti misalkan silahkan dikomunikasikan dengan Ibu Kabag Umum yaitu Bu Tuti dan dengan Subkoordinator Mas Taufan, apakah kita misalkan dalam 1 bulan sekali akan melakukan kegiatan untuk klinik in-passing dari Si Jampang 3. Kalau Bapak dan Ibu mau melakukan kegiatan komunikasi dan melakukan implementasi, kami bisa memberikan layanan-layanan dengan helpdesk ataupun klinik in-passing atau klinik Si Jampang 3 yang akan kami komunikasikan secara reguler dengan Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi Bapak dan Ibu, kami L2 Dikti 3 DKI Jakarta siap untuk melayani Bapak dan Ibu sepenuh hati. Demikian yang kami sampaikan, dan dengan berakhirnya kegiatan in-passing dengan menggunakan aplikasi Si Jampang 3 dan berkat dari kerja keras dari Bu Santi dan tim serta kerjasama dari Bapak dan Ibu yang berasal dari lebih dari 230 perguruan tinggi swasta, mohon izin saya mohon izin untuk dapat diperkenankan menutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga program kegiatan dan komunikasi kita hari ini menjadi awal untuk kolaborasi kita di masa yang akan datang. Salam pelayanan prima dari L2 Dikti 3 wilayah DKI Jakarta. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Taufan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Paris. Izin ada beberapa informasi tambahan yang akan disampaikan oleh Bu Nur Santi selaku Kepala Bagian Umum. Kami persilakan Bu Santi. Izin Ibu Kepala, kami di sini akan menunjuk PIC untuk Si Jampang ini dengan melalui surat resmi, Bu. Surat resmi yang akan ditujukan kepada LDT agar kita tahu siapa yang menjadi PIC dari masing-masing perguruan tinggi. Terima kasih, Bu. Bu, nanti kita segera edarkan surat yang nanti dan Mas Taufan serta tim dari L2 Dikti 3. Semoga layanan kita selalu semakin prima untuk in-passing dari teman-teman di perguruan tinggi swasta. Terima kasih banyak. Saya mohon izin, kebetulan masih ada kegiatan yang lain. Selamat melakukan kegiatan in-passing. Sukses selalu untuk teman-teman di seluruh PTS di L2 Dikti 3 Jakarta. Terima kasih.